Masih. Semangat ya, kan masih pagi. Oke, sebelum memulai lebih jauh alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Siapa ada yang memimpin doa nggak? Ya, silakan. Duduk siap rapi. Siap sebelum diskusi doa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Nah, di sini pada kenal belum? Belum pada kenal. Ya. Berarti kita perkenalan dulu ya. Ya. Jadi perkenalannya itu kayak gini. Misalnya namaku Intan. Hobiku membaca. Itu ya. Ya. Nanti kita muter dari sini ke sini ya. Ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Namaku Intan. Hobiku membaca. Namaku Diana. Hobiku menyanyi. Aku Sandy. Hobiku main. Saya Nita. Hobiku tidur. Saya Febri. Hobiku bermain. Namaku Firda. Hobiku menggambar. Namaku Rizky. Hobiku bermain game. Namaku Dian. Hobiku main raket. Udah pada saling kenal? Ya. Coba kamu ini siapa namanya? Iya. Hobinya apa? Menggambar. Benar. Nah, Kamu coba itu siapa namanya? Hobinya apa? Benar. Itu kamu kenal ya. Baik. Ini kalian tahu nggak kita ngapain? Pak. Di sini kita mau dulu. Ada yang tahu dari mana kamu nggak? Oke, jadi bimbingan kelompok adalah suatu proses layanan bantuan kepada beberapa orang mulai dari guru sampai direktur orang. Tujuannya itu untuk mengembangkan lebih mengenal diri sendiri dan juga menjelaskan masalah. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng, ngobrol bareng dengan belajar dari pengalaman masing-masing. Di sini juga ada beberapa asas kerahasiaan. Jadi di sini itu sifatnya rahasia. Jadi kalau sudah kita bicarakan dan membicarakan ini, jangan ceritakan ke orang lain. Yang kedua ada akses keterbukaan. Jadi di akses keterbukaan ini semuanya boleh bebas berpendapat apapun tanpa malu-malu ya. Terus yang ketiga ada asas kesukarela. Nah, kalian bebas menyampaikan ide kalian tanpa spontan tanpa harus pekerjaan gitu, tanpa harus dipaksa gitu ya. Terus fungsinya itu untuk mengembangkan potensi diri kita dan agar kita bisa mencegah permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini aku sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan bimbingan kelompok ini sampai selesai. Di bimbingan kelompok ini ada dua topik, ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu aku yang nyari, kalau topik bebas dari kalian. Kira-kira kalian mau topik tugas atau topik bebas? Bebas. Semuanya topik tugas. Setuju? Ya. Oke, karena kalian milih topik tugas, jadi aku yang memilih topiknya ya. Ya. Jadi gimana kalau kita sekarang membahas tentang bijak menyikapi berita di media sosial? Gimana, setuju nggak? setuju. Nah, di sini pada punya medsos nggak sih? Punya. Punya apa? IG, TikTok ya? Ya, punya. Ya. Terus kalian suka lihat berita yang viral-viral nggak sih? Suka. Nah, pernah nggak kalian lihat
yang sampai bikin kita kaget terus pengen share ke teman-teman? Pernah. Padahal kita belum tahu kan itu kenyataannya benar apa enggak. Ya. Nah, karena banyak di sini yang sering lihat berita viral, ada yang mau cerita nggak? Cerita viralnya itu apa yang sampai kalian ingat sampai sekarang? Ya, ada. Oke, coba mulai dari biar dulu. Ya, kalau aku ini apa sih, Lebanon diserang Israel. Jadi itu tuh sampai kamu bikin shock gitu. Dia shock banget heboh, soalnya lagi gentar senjata. Terus kamu Kalau saya ada pembakaran kantor DPR waktu kemarin itu. itu viral banget gitu. Ya itu. Kamu apa? Kasus diri yang bacok cewek. Kamu apa? Murid yang ditegur sama guru terus malah gurunya dikeroyok. Tentang pembangunan rumah LBG tempat masaknya, tapi skornya jelek. Jadi lebih bagus pembangunan LBG-nya. Ada yang di jembatan di jembatan itu yang kurang tahu sih. Di masjid ada yang nyanyi suara nyanyi, tapi pas masyarakat lihat ke masjidnya itu ternyata nggak ada subscribe. Nah, sering banget kan kita lihat berita-berita viral kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu itu tuh berita apa sih. Terus alasan kalian bikin suka pengen kan kita tuh kayak pengen orang juga harus tahu nih share, padahal kita belum tentu tahu kenyataan kayak gimana. Kayak kemarin kan ada berita katanya sekolah bakal dilibur karena ada kenaikan BBM kan. Iya. Dari cerita-cerita tadi itu kan kita sering ketemu berita viral, tapi menurut kalian di medsos itu berita yang kalian maksud itu benar nggak sih? Menurut kamu benar nggak? Bisa jadi. Karena Kalau yang dari kaligrafi itu sebenarnya itu bisa jadi hoax. Tapi kalau yang dari centang biru kayaknya benar sih. Ya karena sumbernya jelas, sumbernya jelas. Benar sih kayaknya. terus kamu Benar, soalnya itu udah viral kemana-mana. tapi kan kita udah tahu itu benar apa enggak. So dari dilihat dari beritanya kayaknya benar sih. Benar, ternyata ada bukti yang kelihatan. Benar sebenarnya polisi sudah banyak terus udah pakai Polisi. iya garis polisi sebelum tahu ada rasanya beritanya belum jelas. Menurut kalian kalau misalnya ciri-ciri berita belum tentu benar tuh kayak gimana sih ciri-cirinya? Gimana kronologinya? Bukti, Itu kurang jelas. buktinya kurang jelas, Sumbernya juga. sumbernya kurang jelas. Terus kenapa sih orang itu gampang percaya banget kayak kita tuh? Kan kita belum tahu misalnya sebenarnya kayak gimana, tapi kita langsung di share ke orang-orang. Gimana sih? Kenapa sih itu? Apa ya? Soalnya hot banget gitu terus menarik. Jadi biar semua orang juga tahu ya, biar kalau cerita nyambung ya. Nah terus kalau kita langsung share berita yang belum jelas kebenarannya, dampaknya tuh apa? Pencemaran nama baik ya, Ya. kalau belum tentu benar. Terus apa lagi?
habis putus ya sama pacarnya. Ya, apa ada yang nggak lebih lanjut nggak? Ada sih. Kan dia bilang ke orang tuanya katanya nggak begitu kayak aja. Tapi ternyata dia udah bersama terus itu sama temennya nyasar dia malah ninggalin dia. Terus lebih lagi tersesat dia. Di temuin juga lama banget ya. Sakit hati terus naik gunung gitu. Ngehilangin Stres. Itu bedanya udah tahu. Udah. Terus bisa ngikutin sama hal-hal kayak gitu juga. Kalian hal kayak gitu itu ada hubungannya? Saya ada sekali sama hal kayak gitu. Percayanya karena Wajar aja bisa jalan kayak ngeliat itu. ada yang mau cerita lagi nggak? Ya cuma kalau di sana kayak gimana sih? Kalau misalnya lama Iran tuh ya itu kan udah perjanjian bintangkan senjata supaya nggak ada bentrok lagi. Tapi tiba-tiba Israel nyerang ke ini pusat Lebanon. Terus katanya petinggi Iran meninggal. Kenapa sih itu Israel tuh pengen nyerang Iran itu kenapa? Oh iya, ada hatinya dendam gitu. Menurut kalian gimana sih perlakuan Israel yang menyerang Iran ini? Dari untuk rakyat lebih sengsara, ingin menghancurkan merugikan Merugikan semua negara. Ada juga juga kan orang Pakulu yang apa sih yang itu tuh apa ya? Iya, jalan. Jalan-jalan apa ya? Bisa terus yang ditutup sampai kita BBM tuh naik kan. Ya. Terus Harga plastik. plastik. Paling Mulai naik gaji. Terus juga ya. Robot kayak gitu. Kalian tahu gak sih yang DPR di Jakarta itu? Oh iya, tahu. Itu kenapa sih kronologinya tuh? Itu video itu dimulai dari kenaikan gaji DPR itu hingga 100 juta rupiah yang menyebabkan warga kaget ya dengan gaji sebesar itu, dengan kinerja yang bisa dibilang jelek. Itu membuat warga menjadi marah. Itu terjadinya dibakarnya kantor-kantor DPR di berbagai wilayah, sehingga terjadinya penjarahan pada para petinggi DPR. Namun para petingginya juga sudah kabur dari luar negeri meninggalkan rumahnya.
gaji guru yang ini itu kan sama 400.000 gaji guru 500.000 gaji MPG sebelumnya 4 juta. pegawai MBG mereka lebih gede. Menunjang ke pendidikan. Gaji DPR aja gede, yang gede gitu, masa gaji guru yang menunjang ke pendidikan buat anak muridnya kecil sih? Kenapa? Oh ya, masa di NTT juga ada itu guru honorer yang gajinya cuma 200.000, kan aneh ya, 200.000 loh sebulan. Karena gajinya juga turun 3 bulan sampai 6 bulan itu. Baru turun. Padahal MBG kan juga masak. Enggak, maksudnya Bagus gak sih menurut kalian kayak gitu? Enggak sih, enggak. kurang. MBG Tapi bisa dapat sedangkan guru yang ngajar tiap hari ya sebulan kurang. bangsa. Kalau semuanya itu biasa aja ya, tapi Bantu sih. uang jajan habis gitu. Kenapa ada Bisa nampung sedikit-sedikit lah. jajan enak kan? Atau itu ya nggak jelas banget. Kalau guru harus S1, S2 apa S3 ya harus jadi guru. Gajinya juga dikit lagi. Itu MBK lulus SD juga apa nggak lulus juga bisa jadi ini. Terus gajinya gede lagi. Aduh, gimana pemerintah kita ya? Nah itu yang membuat problematik dan membuat masyarakat pada menolak seperti itu karena kebijakan negara ini sangat memberatkan sekali. Pas demo aja pas itu pada tahu kan ini proyek ke Dinas Brimob. Iya, tahu. Nah itu parah banget itu. Orang nggak salah apa-apa lagi nganter makanan itu diindes. Cari nafkah lagi. Iya, Ya waktu itu di sini ada yang kemarin Iya. terus ada mobil demo, yang demo. Itu yang kejadian kualitasnya itu gimana kalian sekarang? Apakah yang masih status atau meninggal? Meninggal kan? Katanya sih udah nggak ada. Banyak juga yang bela sama istrinya sama anaknya. Terus itu waktunya gimana? Di penjara. kayak nggak adil gitu loh. Ya. Kita yang demo bisa ada di penjara nggak kita kayak lanjutan yang disiram pakai air keras kan atau tuh sampai pulang apa ya Pulang kantor apa itu? iya podcast kan terus orangnya ada yang nyiramin gitu pas Iya. Terus gimana itu korbannya? parah banget sampai sekarang masih belum sakit
belum dapat ya. Atau berbulan itu cuman polisinya Nah, kalau balik lagi ke ini ya, ke apa sih? Menurut kawan ada yang tidak menyikapi kalian ya. Kalau kalian sendiri setelah kalau ini apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai terkait dan menyebarkan berita ini? Terus sebenarnya ya sampai dikenal atau semua video itu Cek sumbernya ya. ya. Harus gitu, harus. Terus jangan langsung percaya gitu karena tidak asal share kenyamanan karena itu dapat merugikan nama kalau misalnya benar merugikan banget juga. Jadi kita harus berpikir sebelum kita bicara. Ini kesimpulannya kita itu kan hidup di zaman yang serba cepat, informasi datang terus. Tapi bukan berarti kita harus langsung percaya semuanya. Justru kita harus menjadi remaja yang lebih bijak dan bisa berpikir sebelum memutuskan. Sebelum kita memilih, coba satu-satu bercerita ya dari kegiatan hari ini apa hal yang kalian dapat. Coba berikan misalnya. Jaringan dulu. dari membimbing ini saya bisa mengetahui atau membimbing kelompok dari kemudian kelompok bisa tahu berita yang sangat viral dan bisa tahu cara menyikapi berita yang sangat viral. Misalnya semoga dari kelompok ini semoga dan agar remaja-remaja sekarang bisa menyikapi lebih bijak lagi dalam menanggapi berita. Selain selalu hal yang kelak dari ini bisa membandingkan mana berita hoax, terus cara menyusulinya. Semoga kedepannya lebih pintar-pintar lagi cara membandingkan yang hoax sama yang baik. Dari kegiatan ini saya jadi tahu dari yang tadinya tidak tahu berita ini hoax atau tidak, dan pesannya itu semoga berita-berita berikutnya itu tidak akan terjadi yang hoax. Dari pembelajaran ini aku jadi tahu gitu ya, kayak dari pembelajaran kelompok ini aku jadi tahu bisa ngebedain mana berita hoax mana yang benar gitu. Terus kesannya semoga nanti nggak ada berita lagi yang hoax. Dari pembelajaran kelompok kali ini saya bisa tahu biasanya dari sebuah berita hoax. Nah, pesan dari saya sendiri itu baiknya kita lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah berita karena bisa jadi itu tidak benar dan merugikan orang lain. Kalau aku dengan ini ya bagus bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang hoax. Kesannya jangan langsung share ke teman-teman jika berita itu belum jelas dan asal usulnya. Ya. Sebelum kita tutup, kita jadwalin lagi nih buat pertemuan dengan kelompok selanjutnya dengan hari apa? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Kalian bisa setuju semuanya. Setuju. Oke, berarti minggu depan kita bakal ada lagi ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, semangat kalian dalam
mulai berdiskusi, mari sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.